Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Kediri ke-1144, turut digelar santunan kepada ribuan anak yatim piatu yang bertempat di halaman Balai Kota Kediri. Selain itu, pemerintah Kota Kediri bersama Dinas Kesehatan juga turut memberikan edukasi atau sosialisasi tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas dan PHBS di lingkungan Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Mengawali rangkaian Hari Jadi Kota Kediri ke-1144, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan santunan kepada 1.641 anak yatim sekota Kediri di halaman Balai Kota Kediri, Jumat 21 Juli 2023. Pemberian santunan ini sebagai upaya untuk mensejahterakan anak yatim piatu sekota Kediri, sekaligus memberikan perhatian lebih pada ribuan anak yatim piatu. Santunan untuk anak yatim ini pada tahun 2023 ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama pada waktu menghadapi Lebaran kemarin kita adakan di masing-masing kecamatan. Nah, tahun ini kita jadikan satu di Balai Kota untuk memperingati Hari Jadi Kota Kediri yang ke-1144. Jumlah yang diberikan ada 1.641. Jumlah ini fluktuasinya berubah-ubah ya, karena kita memberikan dari anak SD sampai dari anak TK sampai kemudian SMA. Dan yang SMA yang sudah lulus ya kita berikan, sehingga jumlahnya selalu bervariasi. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami saudara. Turut hadir mendampingi Wali Kota Kediri, Forkopimda Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ketua TPPKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Novita Bagus Alit, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi, Camat dan Lurah sekota Kediri, serta para pendamping anak yatim. Ini agendanya kita kan setiap tahun mengawali Hari Jadi Kota Kediri, biasanya kita memang mengadakan santunan anak yatim. Jadi santunan anak yatim biasanya diadakan setiap mau Lebaran sama mau Hari Jadi gitu ya. Jadi ini rutinan yang kita biasakan supaya kita ya setidaknya bisa memberikan suplemen kira-kira begitulah. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami. Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga memberikan pesan kepada anak yatim di Kota Kediri untuk tidak putus sekolah. Pemerintah Kota Kediri akan siap menjamin anak-anak yatim ini agar bisa terus sekolah. Bagi para pendamping anak yatim ini, apabila menemukan anak yatim yang kesulitan terkait sekolah, bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial. Hari ini kita sedang merayakan apa? Ayo. Hari apa? Hari Jadi Kota Kediri. Hari Jadi Kota Kediri itu agak bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Kalau tahun baru Hijriah 1445, kalau di Kota Kediri 1144. Nah, hampir, belakangnya hampir sama, 44 sama 45 ya. Adik-adik sekalian, di Kota Kediri alhamdulillah sudah sering mengadakan acara ini, hampir setiap tahun kita mengadakan. Saya selalu berdoa kepada adik-adik, mudah-mudahan adik-adik walaupun adik-adik ini yatim atau yatim piatu, tapi adik-adik terus bisa sekolah. Kami insya Allah akan siap menjamin adik-adik supaya terus bisa sekolah. Makanya saya pesan kepada seluruh pendamping, apabila ada adik-adik yang kesulitan terkait dengan sekolah, silahkan dilaporkan ke Dinas Pendidikan
bisa juga ke dinas sosial. Kami nanti akan membantu supaya adik-adik tidak ada yang putus sekolah, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah anak-anak kita semuanya yang ada di Kota Kediri. Karena kita harus bantu, karena itu kita harus bantu. Dan mudah-mudahan ini bisa mewujudkan cita-cita dari negeri kita tercinta di 2045, ada Indonesia Emas. Di 2045 insya Allah mereka Pak yang akan mengganti kita semuanya. Jadi kita harus menjamin mereka supaya anak-anak ini bisa sekolah dengan baik, bisa tumbuh kembang dengan baik. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti adik-adik jangan lupa belajar yang rajin, belajar yang giat, ya. Belajar apa saja juga boleh. Belajar apa saja boleh. Dan yang paling penting adalah doa, ya. Berdoa terus, orang tuanya didoakan, juga Kota Kediri didoakan supaya Kota Kediri bisa lebih maju lagi dan lebih makmur lagi dan menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memberikan santunan kepada anak yatim menjadi salah satu tindakan yang banyak dipilih sebagian orang. Dan ini merupakan cara yang umumnya dilakukan kebanyakan orang. Di mana bertepatan dengan HUT Kota Kediri ke-1144 ini bertepatan juga menjelang Tahun Baru Islam 1445, dan kegiatan itu dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri setiap tahunnya. Jumlah personilnya Jumlah, ya. 1641. Kemarin dulu 1.500, sekarang 1.600. Jadi kan jumlahnya nggak pasti juga gitu ya. Ini kita ambil di setiap kelurahan. Ya tadi ada yang sempat putus sekolah tadi gimana Pak? Itu lagi diurusin untuk ikut kejar paket. Jadi pas ngobrol tadi memang ada yang ternyata putus sekolah dari SD. Saya suruh, tapi dia sudah kerja gitu ya. Saya suruh ikut kejar paket supaya siapa tahu nanti dia mau pindah kerja atau kerja di tempat lain tuh setidaknya punya ijazah SMA lah gitu. Harapannya? Ada keluar lagi Pak untuk anak yatim Pak? Ada tadi mau cari beasiswa, di Merdeka Belajar. Ini tadi saya harus nunggu di sana. Ya kadang-kadang kita masih aja nemu hal-hal seperti itu, tapi kita bersyukur kalau ada yang mau ngomong gitu. Dan tentu ini adalah tanggung jawab Pemda gitu ya, supaya anak-anak tidak ada yang putus sekolah. Kita cari terus anak-anak yang putus sekolah itu. Seperti inilah proses pemberian santunan kepada anak yatim yang hadir langsung di halaman Balai Kota Kediri. Satu persatu anak yatim berjajar untuk mendapatkan santunan dan diusap kepalanya oleh jajaran wali kota, sekretaris daerah, maupun ketua TPPKK Kota Kediri. Nampak raut muka bahagia anak yatim ini bisa mendapatkan santunan dari pemerintah Kota Kediri. Abdullah Abu Bakar juga memberikan pesan kepada para anak yatim di Kota Kediri untuk tidak putus sekolah. Pemerintah Kota Kediri akan siap menjamin anak-anak yatim ini agar bisa terus bersekolah dan memberikan semangat. Selain itu, bagi para pendamping anak yatim, juga apabila ada anak yatim yang kesulitan, harus segera melaporkan ke Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial untuk dibantu dalam hal pendidikan. Kepada anak yatim ya, walaupun yatim nggak apa-apa, karena saya juga anak yatim. Jadi kalau ada adik-adik yang yatim nggak usah kecil hati, tetap aja harus belajar sungguh-sungguh. Peluang sekarang banyak, tidak hanya di dunia pekerjaan yang nyata, karena pekerjaan yang bisa dicari melalui virtual itu juga sekarang juga semakin banyak. Contohnya seperti jualan online,
membuat desain secara online, menjual desain, menjual foto, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang itu sangat terbuka sekali, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita tangkap di dunia nyata maupun di dunia virtual. Abdullah Abu Bakar juga mengingatkan para anak yatim ini untuk tidak berkecil hati menjadi anak yatim, terus rajin dan giat belajar, serta jangan lupa untuk berdoa. Karena saat ini banyak sekali peluang pekerjaan yang bisa ditangkap baik di dunia nyata maupun virtual. Para penerima ini tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Wali Kota Kediri karena dengan diberikannya santunan dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari maupun keperluan di sekolah. Mengingat penerima santunan ini bukan hanya anak kecil saja, melainkan juga banyak pelajar atau yang masih duduk di bangku sekolah, baik SMP ataupun SMA di Kota Kediri. Ya, harapan dari kami pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas Sosial, karena ini menjelang tahun ajaran baru, mudah-mudahan uang yang diterima ini bisa dimanfaatkan untuk membeli buku pelajaran atau membeli alat tulis, seperti itu membantu sehingga anak-anak bisa menikmati hal yang sama seperti yang dinikmati orang-orang yang beruntung seperti itu. Diharapkan melalui kegiatan santunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1144 ini, ke depan Kota Kediri semakin maju, berkembang, dan bahagia bersama. Dan tak lupa para generasi muda harus patut berbangga dan semangat dalam menuntut ilmu guna membanggakan Kota Kediri tercinta.